Selamat jumpa, semoga kita semua sehat-sehat saja. Kali ini, saya ingin membahas tentang peran psikolog di dunia pendidikan. Tujuan pendidikan adalah suatu usaha atau proses yang mengarah ke perubahan terhadap aspek kognitif, efektif, dan psikomotorik seseorang atau sekelompok orang untuk mendewasakan dalam tahap pengajaran dan pelatihan dengan saling berinteraksi antara guru dan pendidik untuk menghasilkan perubahan sikap dan tingkah laku ke arah yang lebih baik. Maka, menjadi guru diharapkan untuk memiliki pengetahuan dan pengalaman yang luas dan lengkap untuk menjadikan metode dan sarana dalam mendidik sebagai pengajar yang mampu membentuk dan mempersiapkan masa depan seorang dengan baik. Guru mampu memahami permasalahan dan kendala dari seorang peserta didik, serta masalah psikologi peserta didik, dan mau mendengarkan keluhan-keluhan peserta didik. Selain guru, ada dua faktor dalam pencapaian keberhasilan peserta didik. 1. Faktor intern, yaitu yang berasal dari peserta didik tersebut. Yang kedua, faktor ekstern, yang berasal dari orang tua, guru, dan lingkungan masyarakat. Pengertian psikologi. Psikologi berasal dari dua kata Yunani, yaitu psike yang berarti jiwa dan perkataan, logos yang berarti ilmu atau ilmu pengetahuan. Jadi, psikologi dapat berarti ilmu pengetahuan tentang jiwa atau dapat disingkat ilmu jiwa. Kata psikologi dapat didefinisikan dalam hubungannya dengan disiplin ilmu biologi, sosiologi, atau bahkan dengan disiplin ilmu filsafat. Ada 4 psikologi yang berkaitan dengan pendidikan. 1. Kajian biologis yang berkaitan dengan aktivitas otak dan sistem saraf manusia memiliki lebih dari 10 miliar sel saraf dan jumlah interkoneksi yang hampir tidak terbatas yang mendasari perilaku dan mental manusia itu. 2. Kajian perilaku yang dapat dilihat dan diketahui dari aktivitas mental seseorang. 3. Kajian kognitif menggunakan analogi antara pikiran dan informasi yang masuk diproses dengan berbagai cara, dipilih, dibandingkan, dan dikombinasikan dengan informasi yang lain. 4. Kajian psikoanalitik yang dapat dipahami melalui proses bawah sadar yang menggerakkan manusia sehingga memberikan cara baru untuk mengetahui beberapa masalah dalam kejiwaan seseorang. Pertumbuhan dan perkembangan individu. Sejak kelahirannya, manusia mulai mengalami kehidupan dan perkembangan, adanya perubahan mental, fisik, dan rohani dalam mengikuti proses pendidikan. Kejiwaan anak atau keadaan jiwa dari anak, keluarga menjadi pusat pendidikan dan pengembangan seorang anak yang utama, pertama, dan mendasar. Sekolah hanya bisa memberikan bimbingan dan kerangka bagi anak untuk belajar, bertumbuh, dan berkembang. Kecerdasan atau inteligensi yang dimiliki anak yang berbeda-beda yang dibawa sejak lahir yang disebabkan oleh mental, budaya, dan faktor gen. Motivasi setiap perbuatan yang dilakukan untuk mencapai atau memperoleh suatu tujuan itu disebut motivasi. Pandangan hedonistik adalah seseorang didorong untuk berperilaku tertentu yang akan memberikan perasaan senang dan menghindari perasaan yang tidak menyenangkan. Teori intensif. Seseorang berperilaku tertentu untuk mendapatkan sesuatu yang menyenangkan
dan menghindari dari insentif tidak menyenangkan. Ada beberapa jenis motif terkandung dalam motivasi keberhasilan. 1. Cenderung bertanggung jawab. 2. Senang membahas kasus yang menantang. 3. Menginginkan prestasi belajar yang lebih baik. 4. Suka memecahkan masalah. 5. Senang menerima umpan balik atas hasil karyanya. 6. Senang berkompetisi untuk mencapai hasil belajar terbaik. 7. Senang membahas kasus-kasus sulit. Dan yang kedelapan adalah melakukan segala sesuatu dengan cara yang lebih baik dibandingkan dengan teman-temannya. Beberapa peran psikolog pendidikan yang menyelidiki unsur kejiwaan cara belajar peserta didik. 1. Membentuk kepribadian pendidik dan prestasi belajar atau seseorang peserta didik sebelum mengajar, maka ia perlu tahu kepribadiannya sendiri. 2. Mengetahui situasi. Dapat menemukan permasalahan dari berbagai masalah pendidikan dengan melihat pada kepribadian peserta didik yang dipengaruhi situasinya. 3. Mengetahui situasi emosinya. Jika emosinya stabil, maka ia belajar dengan baik. Membangkitkan motivasi belajar. Pendidikan psikolog yang paling penting adalah membangkitkan motivasi belajar peserta didik. Mampu membangkitkan motivasi peserta didik untuk belajar serta memahami jiwa peserta didik. Sebagai pendidik, sudah merupakan tanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya, terlebih para pendidik guru agama Kristen. Karena pendidik agama tidak hanya sekedar mentransfer ilmu pada peserta didik, melainkan juga bagaimana pendidik tersebut mampu menerapkan dan mengaplikasikan pengetahuan dalam keseharian hidupnya. Oleh karena itu, guru harus memenuhi ukuran kemampuan untuk melaksanakan tugasnya sehingga peserta didik dapat mencapai pendidik yang lebih tinggi. Terima kasih. Selamat malam.